wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dian Nurul Hamdiah, NIM 2003 102182. Saya Khairun Nurfatikasari dengan NIM 2003 102 176. Dan saya Alvita Bella Santika dengan NIM 2003 102 184. Oh ya guys, minggu kemarin mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain membahas mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Kalian tahu nggak apa itu arsitektur perbankan Indonesia? Arsitektur perbankan Indonesia itu suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kalau yang aku tahu tentang visi dari arsitektur perbankan Indonesia itu yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, yang kuat, dan efisien, guna menciptakan kestabilan sistem ekonomi keuangan dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut kalian, mengapa sih arsitektur perbankan Indonesia itu dibuat? Kalau menurutku, arsitektur perbankan Indonesia dibuat itu dengan tujuan utamanya untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan di Indonesia berjalan dengan baik, stabil, dan teratur. Kalau menurut saya, dengan adanya arsitektur perbankan Indonesia, Bank Indonesia dapat mengontrol berbagai aspek perbankan di Indonesia, seperti tingkat likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan keuangan bank. Untuk kelebihan arsitektur perbankan Indonesia tuh ada yang tahu nggak sih? Menurut saya, yang pertama tuh memastikan stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Terus apalagi ya? Mungkin menjaga kesehatan keuangan bank yang ada di Indonesia. Kalau menurut Bella? Kalau menurut saya yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan Indonesia. Selain itu bisa mendorong inovasi di sektor perusahaan. Kalau kekurangannya aku tahu ya, kekurangan dari arsitektur perbankan Indonesia itu ada 3, yaitu membatasi kebebasan bank dalam mengadakan kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki birokrasi yang kompleks dalam implementasinya. Dan yang ketiga itu memiliki resiko kegagalan dalam menerapkan peraturannya. Kemudian, menurut kalian, apa saja sih permasalahan yang dihadapi arsitektur perbankan di Indonesia? Saya pernah melihat berita CNBC Indonesia bahwa permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan baik untuk saat ini maupun untuk kedepannya semakin besar dan kompleks, sejalan dengan semakin cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar industri perbankan. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi oleh industri perbankan baik saat ini maupun ke depannya. Kemudian menurut saya dari sisi lain yaitu masih terdapat bank-bank yang tergolong kecil dan menengah lainnya yang memerlukan dan mendapat perhatian karena bank-bank tersebut memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar, namun memiliki kemampuan operasional, manajemen risiko, dan corporate governance yang relatif lebih terbatas. Lalu, solusi permasalahan arsitektur perbankan Indonesia itu menurut kalian gimana ya? Menurut saya, solusi permasalahan arsitektur perbankan Indonesia itu perlu mendapat perhatian pada bank-bank yang memiliki kemampuan operasional, manajemen risiko, dan corporate governance yang relatif lebih terbatas. Kemudian menurut saya perlunya usaha konsolidasi dunia perbankan di Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi yang mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai dengan 3 tindakan yang penting, yaitu antara lain ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan good corporate governance, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank. Dan menurut saya yaitu beberapa permasalahan yang telah diuraikan tersebut perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan sebagian Bank Indonesia diamandemenkan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.
menurut kalian peranan arsitektur perbankan Indonesia dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien itu bagaimana sih? Jadi kalau menurut saya dalam rangka menciptakan industri perbankan di Indonesia itu yang ke depan menjadi lebih baik itu dengan melakukan upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan seperti memperbaiki struktur perbankan, pengaturan dan pengawasan bank, kondisi manajemen internal bank, infrastruktur pendukung industri perbankan, dan juga perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Dan menurut pendapat saya, yaitu sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat, sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah atau stakeholder yang selanjutnya. Bank akan mampu memperkuat permodalan melalui pemupukan laba yang ditahan. Perbankan nasional juga beroperasi secara efisien akan mampu meningkatkan daya saingnya sehingga tidak hanya mampu bersaing di segmen pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.